Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Ilman Al-Farizi dengan NIM 240102065 dari kelas 3B Prodi Bahasa Arab. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan kajian dari buku Kuliah Akhlak Tasawuf hasil resmi saya, yang mana buku ini ditulis oleh Profesor Dr. Haji Asep Usman Ismail. Ini adalah tugas dari dosen pengampuh, yakni Ustaz Samsudin MPD. Yang mana di sini saya akan menjelaskan beberapa poin, diantaranya yaitu trilogi ajaran Islam atau Arkan al-Din. Dalam Islam, kita mengenal 3 pilar utama yang disebut Arkan al-Din. 3 pilar ini menjadi pondasi kokoh bagi kehidupan seorang muslim, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Iman adalah keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diwujudkan dalam perbuatan. Isinya yaitu mencakup rukun iman yang 6. Percaya kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan takdir baik dan takdir buruk. Jadi iman itu bukan hanya sekedar ucapan, tetapi harus dibuktikan dengan amal nyata. Islam merupakan wujud kepatuhan seorang hamba melalui ibadah dan amalan lahiriah. Islam ini terkait pada rukun Islam mulai dari syahadat, sholat, zakat, puasa, hingga haji. Dengan kata lain, Islam adalah cara kita mendeskripsikan atau menginspirasikan iman lewat tindakan nyata. Ihsan adalah tingkat tertinggi dalam beragama. Ihsan artinya beribadah seakan-akan kita melihat Allah, dan jika kita tidak mampu, yakinlah bahwa Allah selalu melihat kita. Jadi ihsan ini membuat ibadah kita berkualitas, penuh kekhusyuan, dan sadar bahwa Allah hadir dalam setiap aktivitas kita. Ketiganya tidak bisa dipisahkan. Jika hanya punya iman tanpa amal, maka kosong. Jika amal tanpa iman, maka tidak bermakna. Dan jika tanpa ihsan, ibadah kita terasa kering dan tidak sempurna. Yang kedua, pentingnya memahami trilogi ajaran Islam. Mengapa trilogi ini penting? Karena iman, Islam, dan ihsan adalah satu keutuhan, satu kesatuan. Iman memberikan dasar keyakinan, tanpa iman amal ibadah tidak punya ruh. Kemudian Islam menuntut kita untuk menjalankan ajaran agama secara nyata. Jadi iman yang benar harus diwujudkan dalam praktek sehari-hari. Kemudian ihsan, yaitu menyempurnakan segala dengan menghadirkan rasa kehadiran Allah dalam hidup kita. Dengan ihsan, seorang muslim tidak hanya beribadah secara formal, tetapi benar-benar sadar akan makna ibadah itu sendiri. Kalau ketiga pilar ini diamalkan bersama, maka seorang muslim akan memiliki kepribadian yang utuh, ibadahnya berkualitas, hidupnya seimbang antara dunia dan akhirat, serta keberadaannya bermanfaat bagi orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu membedah pedoman perilaku. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar istilah akhlak, etika, moral, dan susila. Sekilas terlihat sama, tapi sederhananya berbeda sumber dan makna. Akhlak berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Sifatnya universal, berlaku sepanjang masa, dan bahkan bernilai ibadah jika dilakukan dengan niat karena Allah. Etika lahir dari pemikiran filsafat manusia, biasanya sifatnya teoritis, lebih banyak berbicara tentang konsep benar atau salah menurut lokal. Kemudian moral bersumber dari nilai sosial atau adat di masyarakat. Moral ini sifatnya praktis dan bisa berubah sesuai lingkungan. Misalnya, sesuatu dianggap baik di satu daerah, tapi bisa berbeda di daerah lain. Susila berasal dari budaya bangsa yang diidentik dengan kesopanan, tata krama, dan adat istiadat lokal. Memahami perbedaan ini pentingnya supaya kita bisa lebih bijak dalam bersikap. Akhlak menjadi pedoman utama bagi seorang muslim karena langsung bersumber dari wahyu. Sementara etika, moral, dan susila bisa menjadi pelengkap selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kemudian yang keempat yaitu membangun
generasi milenial berakhlak. Di era modernisasi dan globalisasi seperti sekarang, pendidikan akhlak menjadi sangat penting, khususnya untuk generasi milenial. Mereka adalah penerus bangsa yang akan menghadapi tantangan besar, mulai dari kemajuan teknologi, arus budaya asing, hingga krisis identitas. Agar tidak terjerumus dalam dampak negatif, generasi milenial perlu dibekali dengan nilai kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan adab. Pendidikan karakter yang tidak hanya di sekolah tapi juga diperkuat oleh keluarga dan lingkungan. Pemanfaatan teknologi secara positif, misalnya menggunakan media sosial untuk berbagai ilmu, dakwah, atau karya bermanfaat. Pengembangan soft skills seperti komunikasi, kepemimpinan, dan kreativitas. Dan yang paling utama adalah iman dan takwa sebagai benteng dalam menghadapi pengaruh buruk zaman. Dengan bekal itu, generasi milenial diharapkan tumbuh menjadi pribadi yang berintegritas, kuat akidahnya, lurus ibadahnya, dan mulia akhlaknya. Kesimpulannya yaitu, dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa trilogi ajaran Islam, iman, Islam, dan ihsan adalah fondasi utama yang tidak boleh dipisahkan dalam kehidupan seorang muslim. Memahami serta mengamalkan ketiganya akan membuat hidup kita lebih bermakna, ibadah lebih berkualitas, dan akhlak lebih terjaga, terlebih di era modernisasi dan globalisasi. Pendidikan akhlak bagi generasi muda sangat penting agar kita mampu menghadapi tantangan zaman dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Islam. Semoga kita termasuk hamba Allah yang istiqomah dalam menjaga iman, melaksanakan syariat Islam, dan menyempurnakan ibadah dengan ihsan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.